sebab lemahnya iman yang ke-26, yaitu tidak mengetahui kemampuan dan potensi diri. Tidak mengetahui kemampuan dan potensi diri. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak menyadari tentang masalah pentingnya potensi diri yang dalam dirinya, dan makin mengerucut dia pada potensi yang sudah ada dalam dirinya dan itu menonjol, maka makin baik. Kalau seseorang mempelajari dan merenungi tentang masalah potensi yang ada dalam dirinya, maka secara otomatis dan dia fokus di situ, maka dia akan meraih prestasi yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahaadilannya telah memberikan potensi-potensi khusus. Ya. Ada orang menonjol di keindahan suaranya, ada orang yang menonjol di kekuatan fisiknya, ada orang yang menonjol mungkin di tatanan tutur kata di lisannya, dan seterusnya. Semua itu teman-teman sekalian adalah potensi yang ada dalam diri seseorang, dan tidak atau jarang bisa dikatakan seseorang menguasai semua yang ada yang merupakan potensi yang Allah siapkan. Semua itu dengan hikmah Allah SWT agar setiap orang atau satu sama yang lain memenuhi kebutuhan yang lainnya. Tentu ada di antara sebagian orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ditonjolkan di situ karena memang dia dipilih oleh Allah SWT seperti misalnya menjadi para nabi dan rasul, ya, atau orang-orang khusus memang yang Allah SWT khususkan. Mereka mungkin memiliki potensi di hampir semua bidang mungkin itu. Tapi umumnya orang pasti ya menonjol di bidang-bidang tertentu. Walaupun mungkin dia bisa mengetahui yang lainnya, tetapi yang menonjol adalah bidang-bidang tertentu saja. Kita akan lihat nanti teman-teman sekalian bagaimana Nabi SAW menggali potensi para sahabat dan meletakkan masing-masing ya pekerjaannya sesuai dengan potensi yang dia miliki. Namun saya akan bacakan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh penulis di buku 31 Sebab Lemahnya Iman. Dan itu beliau mengatakan ke-26 sebab ke-26 yaitu tidak mengetahui kemampuan dan potensi diri. Manusia adalah sosok yang penuh misteri, kata beliau. Setiap manusia memiliki potensi yang tersembunyi adalah tergantung pada kemampuannya menggali potensi dirinya. Dan ketika Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah menciptakan manusia, Allah telah membekalinya dengan berbagai potensi. Maka dari itu manusia pasti memiliki potensi atau bakat yang digandrungi oleh hatinya. Saya tidak akan berbicara tentang bakat dan kemampuan, akan tetapi yang sedang dibicarakan di sini adalah tentang sekelompok manusia, yaitu mereka yang menggolongkan diri dalam kelompok multazimin atau orang-orang yang berusaha untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang multazimin yang tidak mengetahui potensi dan bakat yang ada pada dirinya dalam rangka berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Dan ini adalah suatu kesalahan. Yang ada adalah pribadi yang berkeinginan memiliki segala sifat atau potensi dan bakat, atau orang-orang yang sudah bertahun-tahun belum mengenal dirinya dan tidak mengetahui bakat dan kemampuan dirinya. Padahal nilai manusia adalah tergantung kepada kemampuannya menggali potensi dirinya. Alam ini diciptakan dengan suatu sistem yang sangat sempurna dan penuh dengan keajaiban-keajaiban luar biasa. Dan ibadah-ibadah pun ditegakkan di atas sistem. Dan Islam berdiri pada sistem. Dan misi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berhasil karena telah melihat potensi setiap orang yang ada di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam dan menunggangi potensi yang ada untuk membagi tugas-tugas. Seperti misalnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma berperan sebagai lembaga permusyawaratan dan ahli yang berpengalaman, sehingga Nabi SAW banyak bermusyawarah dengan keduanya. Walaupun keduanya masih lebih mudah dari Nabi SAW, tetapi tetap saja yang
Digaris bawahi adalah bagaimana keduanya memang menonjol potensinya di poin tadi. Memiliki ide-ide yang sangat brilian, ide-ide yang sangat bagus, gitu. Yang memang Nabi SAW melihat orang-orang ini layak untuk diajak bermusyawarah. Tentu tidak semua orang layak diajak bermusyawarah. Begitu juga Nabi SAW memberikan bendera kepemimpinan dalam perang kepada Khalid bin Walid sebagai ahli strategi perang untuk menghancurkan musuh. Nabi SAW tidak memberikan kepada semua sahabat, tapi memang ada potensi itu, ada potensi itu. Sementara Ibnu Abbas, Zaid, Usama, Abu Hurairah, Aisyah, dan Anas radhiyallahu anhum majma'in berperan sebagai lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang mencetak para ulama yang cerdas dan cendekiawan. Jadi kita temukan kebanyakan riwayat-riwayat hadis diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang baru kita sebutkan tadi. Sementara kita temukan sangat sedikit riwayat dinukil dari Abu Bakar sama Umar, walaupun ada. Bahkan ada di antara sahabat mungkin sangat terkenal di banyak hal, ya. Dalam arti kata, mungkin terkenal di medan perang seperti Qa'qa'ah, mungkin terkenal di masalah kedermawanan, ya, seperti Sa'ad bin Ubadah dan yang lainnya. Tetapi mereka tidak menonjol di dalam masalah periwayatan riwayat atau hadis, gitu kan? Walaupun mereka tahu itu, tapi potensinya lebih banyak ke situ, ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana pembagian potensi ini, ya. Jadi semua orang punya kesempatan, peluang untuk mengerjakan semua bidang. Tetapi ada memang setiap orang ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bidang tertentu, ada potensi yang lebih menonjol dari yang lainnya, gitu kan? Makanya Nabi SAW tadi saya bilang Abu Bakar sama Umar karena mereka adalah orang yang sangat dewasa, bijak, pemikirannya lebih umum, memikirkan maslahat umum, maka diajak selalu bermusyawarah oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan Khalid bin Walid diberikan bendera kepemimpinan, gitu kan? Dan tidak semua sahabat diberikan bendera kepemimpinan oleh Nabi SAW. Nah, kita tahu juga kasus Usama bin Zaid radhiyallahu anhu majma'in sama ayahnya Zaid bin Haritha seringkali diberikan bendera kepemimpinan dalam peperangan karena dia sangat jeli dan memahami potensinya memang di situ strategi perang. Sementara tadi sudah kita sebutkan Ibnu Abbas, Zaid, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik dan banyak yang lainnya, memang mereka duduk untuk mempelajari secara khusus, walaupun yang lainnya juga pelajari agama, tapi mereka ini memang punya kelebihan dalam menghafal, dalam menukil, ya, dalam menjaga dan segala macam hal. Sedangkan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu majma'in merupakan anggaran belanja keliling untuk menutupi kekurangan dan mengentaskan kemiskinan. Semua sahabat suka dengan sedekah, tapi memang ada potensi khusus di diri dua sahabat ini, Utsman sama Abdurrahman. Itu kalau sedekah udah nggak pakai lihat, memang betul-betul dia 100% meyakini sedekah itu akan mendatangkan kekayaan, akan mendatangkan respon baik dan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan panglima tertinggi mereka yang merupakan manusia sempurna adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar mengetahui potensi para sahabatnya, maka beliau memberi tugas kepada para sahabat sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Di samping itu juga beliau mengetahui kejiwaan para sahabat. Maka mereka dapat menyeberangi lautan dan belahan dunia untuk menancapkan panji-panji Islam di Cina, India dan penjuru dunia lainnya agar firman Allah atau ayat-ayat Allah terbacakan. Dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta tolong. Semua tujuannya agar dilantunkanlah ayat ini di semua pelosok muka bumi ini. Sudah selayaknya bagi orang multazim atau orang yang coba istiqamah di jalan Allah untuk mengetahui potensi-potensi dan bakat yang terpendam dalam dirinya. Terkadang potensinya tampak dalam bidang sastra dan berkhidmat kepada Islam. Maka potensi ini ia gunakan untuk membantah propaganda para musuh Allah. Terkadang potensi itu tampak dalam pemikiran dan produktif, melahirkan alternatif dalam pemecahan masalah yang dapat ia tuangkan dalam membela dan berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin.
Terkadang kemampuan dan kelebihan seseorang tampak dalam ceramah. Ia benar-benar menjadi singa podium dan tidak terlihat dalam bidang mendidik generasi muda. Tapi dia memang orasi, ya, dia orator, dia punya orasi-orasi yang sangat bagus. Ya, ini mungkin orang diletakkan pada titiknya. Ya, pernah terjadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada saat memimpin pasukan di zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majma'in itu untuk menembus Persia, maka beliau mencari dari 30.000 pasukan muslim itu mana di antara mereka, rata-rata semua hafal Quran 30 juz, tapi ada di antara mereka yang memang kalau baca Quran itu suaranya lantang, bagus dan dia resapi sehingga orang lain kalau dengarkan itu akan berbekas. Maka beliau pun memilih orang-orang khusus di sini untuk membaca di setiap jarak tertentu ayat Al-Quran tentang jihad. Dan suara bagus melantunkan semangat yang terlantunkan, yang membangun semangat atau memberikan semangat para sahabat ridwanullah alim dalam berperang. Maka dengan cara seperti ini, maka setiap orang bisa mengabdi kepada agamanya Islam dengan kepandaiannya. Ada orang yang ahli dan menonjol dalam memberikan pelajaran dan mata kuliah di depan para mahasiswa, akan tapi tidak mempunyai potensi kepemimpinan dan memimpin sholat berjamaah bersama kaum muslimin, dan begitu seterusnya. Seandainya setiap muslim mengetahui potensi dan bakat dirinya yang bisa ia kembangkan untuk mengabdi untuk Islam, masing-masing akan memberi kontribusinya dan menyumbat setiap lubang-lubang yang ada pada bangunan Islam. Akan tetapi, jika kondisi umat ini seperti benang kusut, tidak tahu mana yang harus dirajut, dan lubang sudah tidak tertutupi oleh orang yang menutupinya, maka saat itulah kekacauan terjadi dan kebinasaan pun bertambah banyak hingga menyebabkan lemahnya beramal dalam atau untuk memperjuangkan Islam. Dan begitu pula orang yang berbuat tidak akan selamat dari kritikan pedas yang kadang dapat menyebabkan kegagalan, lalu pada akhirnya aktivitas dakwah dan para pelaku dakwah akan mengalami kelemahan. Seperti misalnya contoh, kita tahu bola misalnya, orang suka dengan olahraga bola, banyak yang suka di dunia, bahkan menjadi tontonan yang menarik bagi orang di dunia, laki-laki ataupun perempuan. Tapi kita lihat, tidak semua penonton yang semangat nonton bisa bermain bola. Bahkan di dalam pemain-pemain bola yang 11 orang itu pun, kiper, maka kalau dia fokus pada potensi dia sebagai kiper, maka akan maksimal. Ya. Begitu juga dengan gelandang, begitu juga dengan back, begitu juga dengan penyerang dan seterusnya. Ya. Maka ini tidak mungkin diacak, tidak mungkin dipindahkan, di rolling, yang ini pindah ke sini misalnya, kecuali potensi dia memang menonjol. Nah kita lihat sebuah klub sepak bola itu akan sangat berhasil kalau dia berhasil pelatihnya meletakkan masing-masing pada potensinya seperti itu. Nah ini terjadi pada semua lini. Mungkin juga di alam dakwah misalnya. Ada orang yang punya retorika bagus dalam menyampaikan ceramah, maka dia fokus dalam retorika itu dan dia memilih materi-materi yang sesuai dengan bidang dia. Misal dia spesialisnya fikih, dia bicara masalah fikih. Spesialisnya dia masalah akidah, dia bicara masalah akidah. Dan dia tidak usah tumpah tindihkan satu sama yang lain supaya tidak terjadi keganjalan-keganjalan. Nah biasanya keganjalan terjadi ini pada saat memang coba membuka semua lini pintu. Ya. Saya coba mempelajari tentang poin ini pada diri saya misalnya. Saya melihat ternyata memang saya lebih cenderung secara kejiwaan kepada sejarah. Misalnya sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat, sejarah para nabi-nabi, para khulafa, para kerajaan-kerajaan Islam. Mungkin juga dalam raqaik, ya, dalam masalah melembutkan hati, memasukkan iman dalam hati, ya. Masalah tema-tema yang memang menyentuh orang untuk menyadarkan. Saya melihat potensi ini lebih besar dibandingkan masalah fikih misalnya. Makanya sangat jarang sekali kami membahas masalah fikih. Nah ini akan, pengerucutan pada potensi ini akan sangat membantu nanti hasil maksimal dari penggalian potensi itu. Tapi kalau saya membuka semua lini, saya akan bahas, maka mungkin akan sulit. Saya pernah membahas kitab Minhajul Muslim, dan di situ ada bab warisan. Khusus bab itu saya langkahi. Karena saya menganggap saya bukan ahlinya membahas tentang masalah warisan ini. Karena ada hitung-hitungannya, ada caranya, walaupun saya memahaminya, tapi berbeda kalau ada orang yang ahlinya menyampaikan. Maka khusus bab itu saya langkahi, walaupun alhamdulillah bab yang lain sudah kita selesaikan. Contoh saja. Tentu dengan ada plus minusnya, masih ada kekurangan tentu yang harus kami perbaikin. Tapi melihat potensi-potensi ini adalah sangat baik. Sangat baik. Dan kita kerucutkan pada potensi tersebut.
Ada di antara orang di medan perang, memang dia prajurit barisan depan dengan keberanian luar biasa. Ini tidak ada pada semua orang. Ada pada semua orang. Harus orang tertentu. Waktu Nabi SAW berjaga di Khandaq, ya, di Parit di tahun 5 Hijriah, dikenal juga dengan perang Ahzab. Ada 10.000 pasukan musuh di seberang Parit yang siap setiap saat membantai muslimin. Tapi mereka tidak bisa lewat dengan izin Allah SWT lewat Parit itu. Nah, waktu sudah 43 hari mereka mengepung Madinah, Nabi SAW ingin dengar berita mereka, bagaimana keadaan musuh sekarang. Di malam hari, selepas sholat Isya, udara sangat dingin sekali waktu itu. Nabi SAW berkata, di malam yang gelap, karena memang tidak boleh ada penerangan supaya musuh tidak tahu tentang jumlah kaum muslimin pada saat itu. Maka Nabi SAW berkata, siapa yang menyeberang ke musuh, kemudian mendatangkan berita mereka kepadaku, dia akan bersamaku di surga. Ini keutamaan yang luar biasa. Akan bersamaku di surga. Artinya dia mati masuk surga dan akan sama saya derajatnya nanti. Bersama dengan saya maksudnya. Dekat dengan Nabi SAW. Ini keutamaan luar biasa. Anda tahu, tidak ada satupun sahabat yang berbicara pada saat itu. Karena tidak semua orang punya potensi berani sendirian menuju ke musuh. Bukan berarti mereka pengecut. Tapi ini butuh seseorang yang sosok memang mau dia. Memang dia punya keberanian di situ. Maka Nabi SAW pada saat itu, ya, tersentuh kaki beliau dengan seorang sahabat yang bernama Hudzaifah radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW mengatakan, berdirilah. Berdiri. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, pergilah ke sana dan sampaikan berita kepadaku tentang mereka dan jangan kau lakukan apapun. Maka dia pun pergi ke sana radhiyallahu anhu untuk mendatangkan berita musuh pada saat itu. Maka kita lihat di sini teman-teman sekalian, masing-masing sesuai dengan potensinya, gitu kan. Pernah Nabi SAW memutus Amr bin As menjadi panglima perang, sementara dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair. Sahabat-sahabat ini waktu itu Amr bin As baru 3 bulan masuk Islam. Tapi Nabi sudah angkat jadi panglima perang yang wajib dipatuhi. Karena fahamnya potensinya di masalah kepemimpinan peperangan. Pernah juga waktu Nabi SAW mau meninggal, menyuruh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu 17 tahun umurnya, memimpin pasukan, ya, itu untuk memerangi nabi-nabi palsu pada saat itu di akhir hidup Nabi SAW. Dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, Zubair, sahabat-sahabat yang mulia. Dan mereka tidak kalah dalam keterampilan perang. Tapi Usama yang diangkat karena paham masalah strategi. Maka mencari orang yang tepat di sini sangat bagus. Anda juga kalau punya perusahaan sama ya. Kalau punya perusahaan, carilah orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Jangan cuma main comot orang sembarangan ditaruh Anda. Supaya perusahaan itu bisa berkembang. Begitu juga dengan di sekolah, Anda punya lembaga pendidikan, carilah guru-guru yang potensi di bidangnya dan dia mengajar khusus fokus masalah itu. Itu sangat bagus. Dan seterusnya dalam semua lini kehidupan kita seperti itu. Lalu selanjutnya kata penulis, ya, kalau umat ini kondisinya dibiarkan seperti benang kusut, ya, tidak tahu mana yang harus dirajut, tidak diletakkan orang-orang yang ahli dalam memperbaiki masalah, dan lubang sudah tidak tertutupi lagi, karena makin lebar banyak mafsadah, kerusakan terjadi, dan orang sudah tidak mampu lagi menutupinya, maka pada saat itu kekacauan terjadi dan kebinasaan pun bertambah banyak hingga menyebabkan lemahnya beramal untuk memperjuangkan Islam. Dan begitu pula orang yang berbuat tidak akan selamat dari kritikan pedas yang kadang dapat menyebabkan kegagalan. Lalu pada akhirnya aktivitas dakwah pun atau dakwah dan para pelaku dakwah akan mengalami kelemahan. Ya. Kalau sekarang ini dari poin ini kita bisa ambil kesimpulan, kalau umat Islam coba untuk melihat potensi masing-masing dan diletakkanlah di baris-baris umat ini, di barisan umat ini orang-orang yang potensi di bidangnya, mana yang ahli dakwah, mana yang memang ahli fatwa, mana yang ahli ini dan itu, semuanya masing-masing diletakkan pada tempatnya, mana yang arsitek di tempatnya, mana yang ekonom di tempatnya, tapi semuanya harus dibawa di koridor pemahaman agama tentunya. Maka insya Allah agama ini akan kembali, ya, tersinarkan sebagaimana telah tersinarkan di generasi awal Islam.
Kata penulis, bahasan di atas jangan difahami bahwa seseorang harus meninggalkan kegiatannya demi agama ini sampai ia mengetahui dan menemukan potensi dan bakat yang terpendam dalam dirinya, atau datang syaitan kepadanya lalu memperkeruh suasana dan membuatnya berhenti melakukan sesuatu yang ia keliru dalam melakukannya. Sebagai contoh dalam hal berkhutbah, ia dihujani kritikan karena terlanjur mengutarakan hadis lemah atau karena kesalahan bahasa. Kemudian mengatakan dalam hatinya, saya tidak layak untuk berkhutbah, atau godaan lainnya yang dilakukan oleh syaitan terhadap orang-orang saleh. Ini tidak boleh terjadi. Bisa saja memang potensi Anda di situ, tapi Anda manusia, bisa salah. Bisa salah. Yang maksum itu hanya para nabi-nabi. Maksum artinya selamat dari kesalahan. Karena kalau mereka pun melakukan satu perbuatan yang dianggap keliru, adalah Allah subhanahu wa ta'ala menegurnya langsung. Dan menjadi firman dan hukum, gitu kan. Waktu Nabi SAW mengharamkan madu karena melihat ada keributan tanda kutip terjadi antara para istri tentang masalah madu ini, maka Nabi SAW mengatakan, saya haramkan madu hari ini. Turun ayat Al-Quran menegur Nabi SAW. Hai Nabi, kenapa kau berani-berani mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan hanya untuk mencari ridho para istri-istrimu? Jadi tidak boleh diharamkan madu karena sudah terlanjur halal. Tapi kan para nabi-nabi maksum, karena mereka diselamatkan oleh Allah SWT. Tapi kalau kita kan tidak seperti itu. Artinya ada saja kesalahan yang bisa terjadi. Tapi yang penting kita tahu kita ahli di bidang itu, cuma kekeliruan yang terjadi tidak disengaja. Kalau ada orang sengaja itu berbeda. Ya, tidak boleh ada orang yang sengaja. Jadi jangan sampai juga syaitan menunggangi Anda malah berhenti melakukan satu aktivitas yang positif yang mungkin efeknya sangat besar. Mungkin seorang dai, dia sangat besar pengaruhnya kepada umat, bisa memperbaiki banyak keadaan. Lalu kemudian dia berhenti hanya karena ada kritikan yang masuk kepada dia. Enggak, kritikan itu diambil, kemudian dia perbaiki kesalahan, lalu kemudian dia tetap jalan. Jadi kan kena potensi dia di situ. Seperti itulah, ya. Tentu potensi ini juga dibatasi teman-teman sekalian pada hal-hal yang membangun sifatnya, yang boleh dalam Islam. Jangan potensi negatif Anda kembangkan, kayak potensi suka gosipin orang, gibah, potensi suka mencuri, berbohong, menipu, ya, mencari-cari kesalahan orang. Ini semua tidak boleh. Itu bukan potensi yang harus digali, karena ini juga jadi penyakit di sebagian dai bahkan. Ya, karena dia tidak menjadikan tidak fokus pada potensi itu, sehingga dia digoda oleh syaitan. Mungkin zina sudah tidak lagi, riba tidak lagi, karena tidak bisa dimasuk. Dalilnya kuat. Tapi untuk menjatuhkan saudaranya muslim, menceritakan aib saudara muslim, itu terbuka pada dia. Kita temukan dia seorang dai tapi bicara tentang si fulan, bicara tentang si fulan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini segala macam hal. Padahal sebenarnya mungkin orang yang sedang dibicarakan itu orang yang baik. Mungkin orang itu bisa diberikan masukan, diberikan nasihat, dan dia menerima. Kenapa harus membicarakan sana sini seakan-akan sudah buruk orang seperti ini? Seakan-akan harus meninggalkan pekerjaannya, padahal sebenarnya dia adalah orang yang potensi di bidangnya. Seperti itulah. Tentu dari sisi lain kita juga melihat kalau ada orang memang betul-betul bukan ahli di bidangnya, tidak ada potensi itu, maka dia harus berhenti. Ya, seperti ada orang mau coba ceramah tapi memang dia tidak ada ilmunya, sama sekali gak punya retorika pun, maka dia berhenti saja. Dia gali potensi yang mungkin dia kuat di tulisan. Ya, kami pernah saksikan itu di beberapa dosen itu ya. Ada dosen memang dia tipologi yang hanya bisa menyampaikan materi. Bahkan pada saat mahasiswa mengatakan, Syekh kami belum faham, dia bilang saya nggak tahu harus buat apa lagi. Inilah materi yang saya harus sampaikan dan ini cara saya. Dia nggak punya lagi potensi yang lain, gitu kan? Seperti itu misalnya. Dan mungkin orang seperti ini sebaiknya memang dia bukan mengajar. Mungkin dia punya potensi yang lain, dan memang kami temukan dosen itu ternyata punya tulisan yang kalau kita baca tulisan kita nggak akan sangka kalau ini penulisnya. Tulisannya sangat kuat. Argumentasinya sangat kuat, dalilnya sangat kuat, bagus sekali. Waktu itu kami belajar tentang materi Ghazul Fikr, ya, atau perang budaya yang dikembangkan oleh orang-orang Barat untuk menyerang kaum muslimin. Jadi beliau itu pada saat menerangkan di kelas, retorikanya jauh sekali dengan buku yang sedang kita bahas. Waktu saya baca bukunya, saya tidak sangka kalau beliau penulis ya, ternyata itu jadi kurikulum yang kita harus bahas gitu ya. Itu contoh saja. Tapi ada juga di antara dosen, dari pertama dia masuk sampai dia keluar betul-betul 50 menit, ya, itu kita tidak rasakan waktu itu berlalu. Karena orang sudah bunyi lonceng untuk kita keluar pun, atau pemberitahuan untuk keluar, kita masih merasa nyaman, asyik ngobrol gitu. Karena memang dia datang, dia dengan ikhlas menyampaikan materi gitu kan. Bahkan kadang-kadang subhanallah saya lihat retorik yang sangat menarik yang mereka lakukan. Mereka bicara, masuk ada yang kita membahas hari ini tentang ini, begini loh poin-poinnya, sambil dia ngobrol kayak teman, ngobrol sama temannya ya. Sangat asyik itu.
Nah setelah kita sudah mulai paham, baru dia bilang, silakan buka di buku ini, di halaman ini, kita akan baca. Nah ternyata yang kita baca itu adalah apa yang dijelaskan oleh beliau. Tapi karena sudah ada penjelasan sebelumnya, ini jadi kita fahami langsung. Nah itu potensi dia dalam mengajar. Nah orang seperti ini kita temukan tidak banyak karya tulisnya. Subhanallah seperti itu. Jadi memang Allah SWT berikan potensi. Kalau ada yang Allah berikan taufik, sudah mengajarnya bagus, karya tulisnya bagus, luar biasa, itu taufik minallah. Itu betul-betul Allah kasih taufik. Tapi umumnya orang seperti itu potensinya ya. Kata beliau, akan tetapi yang saya maksud dari bahasan ini adalah berusaha untuk mencapai kesempurnaan. Sebab barang siapa yang ikhlas dalam beramal karena Allah semata, niscaya Allah akan memberinya kebaikan yang tidak ia duga. Dan Allah tidak membebani seseorang melainkan menurut kemampuannya. Dan juga harus diketahui bahwa memperjuangkan Islam itu tidak terbatas pada mimbar, ceramah, atau kaset saja. Akan tetapi medannya sangat luas, tidak terbatas. Maka barang siapa yang ingin membela dan memperjuangkan dan mengabdi kepada agamanya, maka medannya terbuka lebar baginya. Ingatlah pepatah mengatakan, menyalakan lilin adalah lebih baik 1000 kali daripada mencerca kegelapan. Ya, artinya kita menyalakan lilin sehingga ada cahaya, orang lain bisa ambil manfaat, lebih baik daripada orang hanya sibuk mencerca dan mencari kesalahan. Ada orang begini subhanallah. Dan ini ciri kaum munafikin di zaman Nabi SAW. Mereka paling suka mencerca dan mencari kelemahan dan kesalahan orang. Itu aja terus. Pernah terjadi waktu Nabi SAW ajak para sahabat untuk menyumbang di perang Tabuk. Butuh sumbangan yang sangat besar. Ada sahabat yang datang membawa harta yang sangat banyak. Saking beratnya diangkat, lalu jatuh lagi, diangkat, jatuh lagi. Begitu terus. Maka orang-orang munafik yang hadir di majelis Nabi SAW, mereka bilang, riya. Padahal dia tidak tahu, mereka tidak tahu isi hatinya orang, tapi mereka tiba-tiba mengatakan riya. Seakan-akan orang ini bawa duit banyak di hadapan Nabi SAW karena mau pamer. Tapi mereka sendiri tidak menyumbang. Dan mereka hanya menerka supaya orang-orang pada ngobrolin tentang orang ini. Ikut-ikutlah sebagian orang ikut bicara. Gak lama kemudian ada orang datang, hanya bawa sebuah wadah kecil, isinya beberapa butir kurma saja. Beberapa butir kurma. Nah beberapa butir kurma ini subhanallah ya disumbangkan. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, ini yang saya punya. Nabi SAW terima. Sumbangannya cuma mampu itu berapa butir kurma. Karena sesuai dengan kadar keikhlasan seseorang. Maka apa kata orang munafik? Mau diapakan berapa butir kurma untuk jihad? Padahal mereka sendiri tidak menyumbang juga. Nah ini ada orang seperti ini. Ini potensi buruk. Yang kita sayangkan sekarang di tengah-tengah umat Islam, bahkan di tengah-tengah para da'i muncul seperti ini. Sibuk. Kita temukan orang ini kalau lempar nama fulan, fulan itu jangan belajar sama dia, si fulan itu begini dan begitu. Semua kesalahannya saja. Seakan-akan tidak ada sama sekali kebaikan orang tersebut. Ya akhi dan ukhti. Kalau memang anda merasa diri anda ikhlas karena Allah, nasihati lillahi ta'ala. Nasihati lillahi ta'ala. Dan jangan ganggu potensi yang sedang ada pada diri dia. Tapi justru tunggangin supaya potensi itu makin tergali. Dan anda pun akan panen pahala dari orang tersebut. Nah ini teman-teman sekalian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kita ini, yaitu bagaimana kita menggali potensi yang ada dan supaya iman kita tidak lemah, kita fokus pada potensi yang ada. Intinya potensi yang sedang kita bicarakan adalah potensi yang berbau atau tertuju kepada khidmah kepada agama Islam. Ya seperti itu. Allah.